kembali lagi di Nagitas Corner. Udah lama kita nggak ngobrol-ngobrol, hari ini spesial banget karena aku tidak sendirian. Boleh dikenalkan hari ini aku bersama siapa? Bersama Agung Karmalogis, sahabatnya Bunda-Bunda. Aku punya sapaan khusus. Oh gitu, gimana? Selamat pagi Bunda-Bunda. Gitu. Harus gede banget mulutnya. Ya, emang harus lebar banget, selebar masa depan. Kenapa namanya Karmalogi itu apa? Percaya karma? Ya itu mah nama panggung aja sih, biar agak keren-kerenan dikit. Iya, kenapa tiba-tiba karma gitu, Karmalogi gitu? Dari zaman Friendster ya, aku tuh ngerasa keren. Karmalogi, karma, ilmu yang mempelajari tentang karma. Wih keren, dari zaman Friendster, Facebook, sampai IG. Emang percaya karma? Percaya, tapi karma itu kan tidak selalu hal buruk menghasilkan yang buruk. Betul, setuju, bener. Hal baik juga bisa mendatangkan hal yang lebih baik lagi. Betul, setuju. Ini ada bunda-bunda yang udah curhat hari ini. Oh, pada curhat. Ada curhat. Jadi aku tuh biasanya suka buka kolom pertanyaan. Sebenarnya dia bisa curhat apa aja, kali ada yang pengen disampaikan. Sama aja di kita juga bunda-bunda tuh saban hari curhat, mau kayak banyak gitu perkara di dalam hidup. Kayak kurang gitu ya permasalahan hidup kita gitu ya, ditambahin permasalahan bunda-bunda. Tapi kan jadinya lebih banyak bersyukur kan. Iya, betul banget. Nih, ada dari Putri Solin _ suami saya pelit banget sama saya, nggak pernah ngasih uang ke saya, asal minta selalu bilang nggak ada uang. Gimana tuh biasanya? Biasanya teh ya, itu mah semua tergantung dari perjanjian pranikah. Makanya penting banget yang namanya perjanjian pranikah teh. Misalnya makanya jadi istri teh sebelum dinikahi mintalah perjanjian. Ya udah, tapi aku yang pegang ATM kamu. Harus pinter zaman sekarang mah ya kan. Karena zaman sekarang mah laki-laki juga makin pinter menyembunyikan aset-asetnya ya gak? Setuju. Tapi kadang-kadang nih ibu-ibu nih ya, tolonglah. Kadang-kadang kita juga suka lupa mintanya tuh gimana. So, kalau mintanya, aku bagi duit, aku nggak punya duit. Dah ya sampai lebaran jebot juga ya nggak akan mungkin dikasih uangnya. Coba pakai dipijitin dulu. Betul. Papa, aku teh pengen ini, pengen itu. Gimana ya menurut papa gitu. Jadi kadang-kadang mungkin caranya itu juga harus lebih tepat. Karena nggak semua orang itu suka diminta-mintain gitu. Dan momennya juga kudu tepat. Iya. Ini lakinya pulang kerja, capek-capek, habis macet-macetan, keringetan, baru juga gek, duduk udah langsung ini gas habis, minta duit. Kan yang ada malah emosi ya. Betul. Dan jangan lupa juga kadang-kadang tuh kita tuh sebagai istri terlalu banyak menuntut, jangan-jangan mending beneran gak ada duitnya. Ya kan? Iya, jangan-jangan emang beneran lagi gak ada duit ya. Iya, gitu kan kesian. Sebenarnya dia sedih loh gitu. Sebenarnya gue nggak bisa ngasih duit gitu atau kayak gimana gitu. Bener. Atau misalnya kadang-kadang kita kurang bersyukur. Sebenarnya mah semuanya udah dipenuhin dari A sampai Z. Tuh masih minta lagi gitu. Apalagi kalau udah ngebandingin sama tetangga. Iya, nggak akan habisnya. Sama suaminya dibeliin ini, nggak akan ada habisnya. Kak Gigi, gimana caranya biar nggak terlihat terlalu bucin sama pasangannya? Ya tuh ada jaim-jaimnya sedikit gitu. Janganlah mencurahkan semuanya fokus sama pasangan, karena belum tentu pasangan juga mencurahkan semua fokusnya sama kita. Ngerugi-rugiin waktu kita doang. Iya betul nggak? Carilah kegiatan yang lain. Makanya kalau misalnya lagi baru jatuh cinta tuh jangan langsung semua aja gitu buat si pasangannya. Sementara kan masih banyak kegiatan yang lain. Kita tuh masih bisa kerja, masih bisa yang masih sekolah mah bisa belajar dulu gitu. Cari kegiatan apa, jangan semuanya teh harus fokus. Aku fokus sama kamu, kamu juga harus fokus sama aku ya. Enggak gitu. Benar. Tapi ya kadang-kadang memang kita juga nggak mungkin kita harus jadi diri sendiri ya. Mungkin memang caranya itu memang bucin banget. Cuman mungkin bisa difokuskan dengan hal-hal yang lebih positif gitu. Bucinnya tuh ke arah positif, ngajakin ke arah kebaikan gitu misalnya. Atau mungkin boleh bucin tapi tetap harus tahu batasan, dalam arti jangan sampai merugikan diri sendiri, itu yang paling penting. Dan kalau bucin tuh kadang-kadang memang udah karakter ya, personality gitu. Kadang-kadang nggak bisa juga tiba-tiba dibikin nggak bucin, tiba-tiba ya nggak mungkin juga kalau memang orang kayak gitu. Cuman ingat, merugikan atau enggak, kalau merugikan mungkin boleh ditimbang ulang, caranya mungkin diganti gitu. Cari yang positif dan produktif. Contohnya nih, yang daripada kita tiap hari
malam-malam pacaran mulu di taman alun-alun. Aduh. Mendingan kita sambil dagang cendol dawet barengan, ya kan Nah, menghasilkan produktif. bener, Barengan setuju. tetap menghasilkan uang, iya ya enggak? Iya benar, cari yang positif. Sebenarnya banyak kok yang bisa dilakukan in a positive way gitu. Nggak, bucin tuh kan nggak melulu yang jelek ya sebenarnya. Karena itu kan adalah cara kita mengekspresikan perasaan. Cuman caranya orang beda-beda. Kadang-kadang ada yang gengsi banget kayak gue. Ada orang yang bucin banget. Dan itu memang orang yang udah karakter. Dan itu gimana ya, karakter, bener nggak? Dan harus saling mengerti juga kalau yang bucin dapat pasangannya yang emang agak-agak cuek, ya ketemulah jalan tengahnya di mana gitu. Iya, pokoknya jangan berharap orang berubah lah, udah gak akan mungkin berubah karena kita. Nah, itu tuh bebek tuh sebenarnya buat apa sih si bebek itu? Jadi bebek ini teh ya sebenarnya pertama kenapa bebek? Karena ini teh endorsean pertama aku. Jadi aku abadikan di atas kepala aku ya. Dan Apa endorse itu bebek ini? iya endorseannya tuh bebek ini gitu. Jadi kan di endorse bebek buat mandi. Nah kebetulan karena badan kita mah nggak seksi-seksi amat ya buat dipoto-foto lagi mandi sambil pakai bebek karet ya udah ditemplokin aja di atas kepala. Kenapa di atas kepala ada filosofinya Mama Gigi? Apa tuh? Bebek ini mengajarkan keseimbangan di dalam hidup kita. Ini kan nggak pakai apa-apa nih. Ini nempel gini aja kita kemana-mana ya. Jadi mengajarkan kita untuk tidak menunduk. Kalau menunduk nanti jatuh. Tidak menunduk kepada orang yang menginjak-injak kita. Juga tidak untuk tengadah. Kalau tengadah bebeknya jatuh. Kepada orang yang memang misalnya tuh masih lebih junior daripada kita. Jadi hidupnya harus selalu seimbang menatap ke depan secara fokus. Gitu. Jadi sekalian belajar ya. Iya, Terus itu betul. kalau gitu-gitu tuh gimana tuh belajarnya? Ini tuh emang senyuman khas aku. Dari dulu, dari sebelum jadi content creator. Enggak juga sih. Semenjak jadi konten kreator, tapi Gitu. Sebelumnya ketawanya gimana? sebelumnya ketawanya tuh gini nih. Hahaha gitu ya. Cuman kan dibilang itu gusinya kegedean gitu ya. Kadang aku tuh waktu kecil mah suka dibully, katanya aku tuh si manusia gusi, kan nggak enak banget ya. Aku manusia gigi. Oh gitu. Ya Karena emang panggilannya namanya Gigi. gigi. Iya. Nah, abis kayak gitu teh, ya udah jadi aku tuh sering menutup gigi gitu awalnya tuh. Itu nggak pede gitu. Tapi lama-lama loh kok jadi mirip sama yang ada di atas kepala aku gitu. Aku kalau foto juga Bebek. suka gini posenya nih, Mama Gigi. Oh kayak bebek Tuh, gitu. dan senyum pun kayak Bisa gitu. gitu, jadi ciri khas aku. Kamu kalau lagi sariawan di bibir nggak bisa gitu gimana? Biasanya paling sama aja, cuman bedanya gini. Nah, ada udahnya gitu. Sakit soalnya. gitu ya kan, dibasahin Benar, lagi sariawannya. setuju. Kalau ini kan selain si bebek ini ada persona apa lagi sih? Aku tuh sebenarnya banyak orang yang tahu aku karena aku tuh suka impersonate bunda-bunda komplek. Sebenarnya karakter bunda-bunda kompleknya tuh ada 10. Aduh banyak. Ada banyak banget ya. Yang di bawah hari ini tuh nanti Mama Gigi bisa kenalan ya. Yang di bawah hari ini tuh ada Mama Mayang. Mama Mayang tuh karakternya tuh yang paling judes, julid. Julid dan kepo ya. Ada juga Mama Farel. Mama Itu Farel. anaknya pasti namanya si Iya, mamanya itu tuh nama Farel. anak-anaknya. Mama Mayang tuh mamanya si Mayang. Oh, iya, Mama Farel mamanya si Farel. Mama Farel ini judes gitu. Ada Mama Farel, ada juga Mama Aldebaran. Oh, iya, Mas Al. Mama Aldebaran tuh hidupnya sinetron banget ya kan. Ada juga Mama Safira. Mama Safira ini yang paling bijaksana lah ya. Terus ada siapa lagi sih? Udah ya banyak itu ya. ya. Itu sih bawa sekantong sih mamah-mamahnya, tapi itulah Oke, boleh kira-kira. nanti pas jawab coba ganti-ganti gitu ya. Coba ya. Kak, aku bingung nih cari pasangan harus cari kemana lagi? Perasaan gak ada menemu katanya gitu. Dijawab nih. Jawab, sama ganti dulu, mama. Mama. Oke. Mamanya Sama siapa Mama hari ini? Mayang, Mama Mayang. Mama Mayang. Gimana menentukan hari ini jadi si mamanya Mayang, besok jadi mamanya si ini, si itu gitu gimana menentukan? Kadang di dalam satu konten jadi banyak mamah-mamah. Oh, Nih, ini Mama Mayang nih, anduknya paling buluk. Allah Akbar. Apa itu teh pecah-pecah? Si menikah raget. Barusan ada suara yang pecah. Gimana tuh katanya? Tuh ya tadi teh ada gelas pecah di sini, itu teh pertanda. Pertanda tadi apa pertanyaannya? Nyari jodoh nggak nemu-nemu. Nyari jodoh gak nemu-nemu. Jodoh mah jangan dicari ya. Yang penting terus berusaha memperbaiki diri. Kalau misalnya dirinya udah baik, yang penting mah perbanyak bergaul sama sana sama sini. Lama-lama yang namanya jodoh mah bakal ngikut juga datang kemari. Gitu. Iya benar. Kadang-kadang itu kita emang suka bingung gitu ya, kok ini nggak dapat, ini nggak dapat. Tapi ingat kan sebenarnya semuanya sudah tertulis ya.
Ya. Ya, jadi kadang-kadang mau nyari juga sampai jebret deh kalau emang belum dikasih ya belum dikasih. Semuanya ada timingnya masing-masing, ada waktu masing-masing. Yang paling penting adalah memantaskan diri dulu. Jadi orang lebih baik buat diri sendiri dulu, bukan buat orang lain. Ada yang nanya dari Sabil nih, aku sering banget berantem sama si Doi karena dia selalu mentingin temennya Bun setiap hari katanya tuh. Ini siapa mama siapa? Ini Mama Sapira. Ya kalau kata saya Maya, harusnya teh lebih sabar, diomongin baik-baik gitu. Sekali-sekali ikut nongkrong juga jangan posesif gitu. Kamu tuh harus mau bergaul dan mengenal juga teman-temannya. Toh kalau misalnya kamu udah jadi teman dari teman-temannya, insya Allah bisa bareng-bareng gitu ya kan. Nggak ada lagi sisirikan kayak. Karena yang gini tuh awalnya tuh sisirikan. Iya. Sisirikan karena dia tuh ngerasa temannya itu mencuri waktu dia sama pacarnya. Padahal mah ya udah. Kalau temennya ngerti dan temennya suka sama kamu, pasti justru temennya yang bakal ngingetin ke pacar kamu, kamu sekali-kali jalan berdua Gi sama cewek kamu. Tapi kalau kamu tidak disukai sama teman-temannya, saling tidak suka, yang ada teman-temannya malah ngapain sih gitu. Gitu ya. Ngapain sih pacaran-pacaran, mendingan sama kita gitu kira-kira. Bener, Ya. tapi benar sih kadang-kadang tuh kita tuh tidak bisa memaksakan keinginan orang lain ya. Harus diingat bahwa memang kesenangan orang itu beda-beda. Mungkin kalau kita senangnya tidur ya atau berduaan, mungkin bisa jadi pasangan kamu tuh emang senangnya tuh ya sama temen-temennya. Ya sampai kapanpun kita nggak akan bisa memaksakan, misalnya ya udah kamu jangan sama teman-teman kamu terus dong, kamu sama aku. Kalau dianya nggak nyaman juga males ya kita, bener nggak sih kayak memaksakan, ya udah deh gue yang penting ini gitu. Nah coba saling memahami, apalagi kalau memang tujuannya panjang ya gitu. Kalau mungkin cuman pacaran-pacaran aja memang tidak melihat masa depan menikah, ya itu mah urusan lu ya. Cuman kalau misalnya memang kayaknya pengennya serius, itu tuh sudah harus dipertimbangkan karena kita tidak bisa merubah orang lain. Betul. Dan itu kesukaan orang kita nggak bisa ngatur. Betul. Ya kan? Misalnya nih kita sukanya makan mie gitu ya. Kita bisa sih sebenarnya dipaksa makan ayam gitu ya sama pasangan kita karena dia sukanya ayam. Tapi kan nggak seneng digituin. Jadi jangan meminta orang sesuatu yang kita juga nggak suka. Nih Kak Gigi mau tanya dong, gimana sih ciri-cirinya kalau cowok itu beneran serius ke kita? Nah ini spesial nih, kalau Mama Farel tuh bikin kerudungnya emang agak-agak spesial. Ini Mama Farel. Oh ini kerudung-kerudung kado ya? Iya kan? Jadi gimana menurut Mama Farel? Soal gimana melihat kesungguhan seorang laki-laki ya sama kita, gak usah dilihat ya, karena laki-laki mah ya emang begitu apa adanya gitu ya. Gak usah lah terlalu banyak minta-minta pembuktian ini pembuktian itu. Yang namanya laki-laki mah sebenarnya nggak ada lah yang namanya kode-kode, beneran. Yang namanya laki mah nggak ada tuh kalian ngerasa kayaknya aku tuh digantungin deh. Cewek yang sering gitu mah. Laki-laki mah kalau suka ya suka, kalau enggak ya ditinggalin. Kalau kamu ngerasa digantungin berarti dia tuh sebenarnya nggak sungguh-sungguh sama kamu. Simpel yang namanya laki-laki mah. Bener nggak? Bener. Kalau kamu disukai sama laki-laki, dikejar segala macam, itu artinya dia udah suka sama kamu. Kelihatan lah makanya ya. Kelihatan banget laki-laki mah. Kalau misalnya kamu masih kayak laki-lakinya tuh masih angin-anginan ya itu mah berarti emang dia belum full fokus sama kamu gitu. Gitu. Kalau menurut Mama Gigi gimana? Iya sama menurut aku mah, karena laki-laki tuh nggak pakai basa-basi ya. Iya, kalau sebenarnya. mau enggak gitu. Jadi kan ada yang setengah-setengah, ya sama-sama sih, beberapa perempuan pun kayak gitu. Jadinya ya kalau mau lihat keseriusan ya beneran serius gitu. Karena kalau misalnya dia masih mikir juga ya berarti belum serius gitu kan. Ngapain buang waktu ya? Buang-buang waktu sama yang emang gak serius-serius Kecuali amat. memang kamu memang belum mau serius ya, pengen santuy-santuy. Mungkin suatu saat bisa dia berubah jadi serius. Cuman ya sudahlah. Ini satu posisi aku takut kehilangan, tapi di sisi lain aku juga belum siap untuk hal lebih serius. Aku tuh bingung katanya dia. Allah. Di satu posisi Dia tuh nggak mau serius, Nggak tapi mau nggak mau serius. kehilangan gitu. Segala mau gitu. ini mah cewek-cewek PHP yang kayak begini mah ya biasanya teh ya. Makanya nih ya kadang-kadang gue mah juga begini ya, kayaknya cewek-cewek tuh suka ngerasa aduh gue tuh di PHP emang dasar tuh laki-laki sama semua. Ya sebenarnya sama, perempuan juga suka kayak begitu. Iya, Ya kan? bener. Atau bahkan kadang-kadang ya si perempuannya tuh merasa aku tuh kayak dipermainkan sama dia gitu ya kan. Padahal mah mungkin dari kamunya juga udah mau serius, tapi di giliran diajak serius nanti kamu yang kabur duluan. Iya, atau sebenarnya salah sinyal. Ya bisa. Iya kan? Bisa. Salah sinyal. Jangan-jangan dia bilang, aduh aku di PHP, dia emang lakinya juga nggak suka. Atau Iya di-PHP-in bener. apa gitu. Tapi nggak tahu Enggak. ujuk-ujuknya
ujung-ujungnya pengen victim gitu ya. Ya kayaknya gue tuh disakitin dan laki-lakinya juga sebenarnya nggak suka ya Iya, kan? Emang baik nyebarin aja ke gitu. orang-orang mah. Ih, aku mah di PHP-in sama si dia katanya gitu. Udah aku kejar-kejar, dia udah ngasih sinyal. Emang bener ngasih sinyal. Jangan-jangan ya emang dia mah orangnya ramah Jangan-jangan aja. iya salah server kan bisa jadi. Banyak zaman banyak. sekarang mah soalnya. Nah gimana gitu kalau misalnya emang, ya tapi emang susah sih kalau misalnya kita tuh emang nggak pengen serius tapi nggak mau kehilangan juga, mendingan diomongin aja ya baik-baik ya. Iya. Aduh aku tuh kayaknya tuh sayang banget sama kamu, tapi kalau disuruh serius aku nggak bisa, kamu maunya gimana? Dua belah pihak, jangan maunya sendiri gitu. Jangan muncul penyesalan nih ya pas nanti si dianya udah mulai kayak capek ngejar-ngejar kamu, nggak jelas-jelas juntrungannya, ntar giliran dia berpaling baru aja kor-kor ke sana sini. Dia mah dasar laki-laki gak bener gitu ya kan, baru diomong-omongin ke orang-orang lah. Selama ini dikasih kesempatan kemana aja. Bener gak sih? Ya, makanya pokoknya semuanya dipikirkan baik-baik. Kalau dulu tuh ya aku tuh ya di saat apa ya mau putus tuh selalu mikirnya gini. Karena kalau misalnya kita tuh kan apalagi pacaran lama gitu ya, kita tuh kan kayaknya nyaman gitu ya, terus kayak aduh gue males deh gini, ntar ngulang lagi yang baru. Tapi diingat lagi, kira-kira tapi kalau terus juga nggak bisa nih ya. Jadi selalu bertanya sama diri sendiri, kalau kita melihat dia sama cewek lain, kita bisa nggak apa nggak? Kalau bisa, berarti ya udahlah, berarti emang kayaknya mah gue mendingan sendiri. Bener. Kalau aku ya banget, itu bener. se-fruit trips gitu ya. Karena nyaman itu belum tentu cinta. Terjebak Cinta itu belum tentu zona nyaman. Ya cinta belum tentu nyaman, nyaman belum tentu cinta. Betul. Pertanyaan terakhir. Terakhir. Ya, gimana kalau cinta kita nggak direstui orang tua, apakah selama mereka nggak suka sama pilihan kita atau sebaliknya? Ini mah kebetulan emang dulu, ini pengalaman pribadi ya. Dulu tuh aku sama bapaknya si Elemenoire itu beda kepercayaan. Aku itu muslim. Nah dulu bapaknya Elemenoire kepercayaannya tuh masih nyembah sendal jepit. Ya. Tapi meskipun tidak disetujui sama orang tua, yang paling penting tuh gini. Sebelum kalian rariweh ngebahas ke orang tua, coba pertemukan dulu deh visi kalian berdua gitu. Visi kalian berdua tuh emang mau seserius itu atau kayak gimana gitu. Jangan udah rariweh, heboh-heboh. Ternyata nggak cocok-cocok banget. Ternyata nggak cocok-cocok banget. Apalagi ini misalnya kalian udah melawan restu lah ya, kalau kata lagu zaman sekarang mah ya, udah melawan restu, maksakan segala macam. Ujung-ujungnya kandasnya justru bukan gara-gara restu, bukan gara-gara kepercayaan, karena nggak cocok gitu. Jadi satukan dulu visinya, alhamdulillah gitu, dulu visinya udah satu gitu ya. Papanya aku mau mengajak papanya Elemenoire masuk login. Papanya Elemenoire mau harta warisan orang tua aku gitu ya. Jadi ya udahlah ya, visinya sama gitu ya. Udah kita menyatukan visi bersama, nikah dan ternyata cocok-cocok aja. Benar. Begitu, itu yang paling pertama mah, karena biasanya nih ya banyak kasus yang udah kejadian mah ya. Awalnya tuh udah hararebo, perkara beda kepercayaan dan yang lain-lainnya melawan restu apalah. Nanti ujung-ujungnya tiba-tiba putus bukan gara-gara itu. Gara-gara selingkuh. Gara-gara selingkuh, gara-gara ini, gara-gara itu. Jadi matangkan dulu lah visi misi kalian berdua sebelum kalian rariweh. Belum Lagian, tentu. maksudnya gini, kalau misalnya pun ya apapun itu ya, alasan orang tua itu kan pasti ada gitu kan. Betul. Kalau misalnya tidak setujui. Jadi pastikan dulu semuanya benar sejalan. Terus kalau memang ternyata belum ini juga, karena kalau udah firm gitu berdua, ya itu bisa diusahain, tapi dengan cara yang paling apa ya, paling tidak menyakitkan untuk orang tua ya. Gitu. Sebenarnya gini. Dan juga jangan lupa doain gitu. Mama Gigi, kalau menurut kita mah ya selaku orang tua ya, orang tua tuh cuma khawatir aja sama anaknya. Udah cuma itu. Kalau kalian sudah bisa meyakinkan ke orang tua kalian bahwa kalian bisa mandiri, bisa bahagia, memang baik-baik aja. Orang tua mana sih yang nggak ya udah ikhlas, ridho gitu. Orang tua tuh khawatir kayak nanti anaknya pendosa lah, anaknya kena azab lah, atau anaknya ternyata hidupnya tidak sesuai dengan yang diharapkan orang tua. Itu aja kekhawatiran orang tua. Kalau udah ngelihat anaknya bahagia, kayaknya udah oke gitu ya. Oke gitu, bisa dilepas lah ya dengan hidup sendiri. Pasti orang tua juga akan mengizinkan kalian mau tijuralit jungkir balik, jujuralitan juga. Kak Gigi, tips balikan dong. Nah kan. Tips balikan.
cari perhatian, bisa pura-pura amnesia gitu ya kan, pura-pura jatuh gitu, ketabrak sepeda di komplek, gitu hilang gimmick ingatan, ya. bikin gimmick gitu ya, bikin gimmick. Dan yang penting mah kalian bisa mencuri perhatian si dia dulu, baru tunjukkan bahwa kalian tuh emang bener-bener mau balikan sama dia gitu. Jangan gini, suka banyak ya pengen balikan tapi kesannya teh maksa, ada yang kayak gitu. Bener. Kesannya teh maksa dan jadi gengges dan jadi teror dan jadi toksik yang akhirnya si mantannya mah malah makin menjauh gitu, karena ih apa sih kamu ganggu banget gitu. Cobalah cari gimmick yang lebih kayak lebih positif gitu, tunjukkan bahwa kamu tuh mungkin dulu putus, misalnya tuh putusnya gara-gara apa, misalnya tuh putusnya tuh gara-gara aku mah suka makan bubur diaduk, kamu mah nggak suka makan bubur Aduh, diaduk sepele gitu ya. ya, hal sepele gitu. Tunjukkan bahwa oke, demi kamu aku bakal berubah, aku bakal nyobain bubur diaduk gitu ya kan. Tunjukkan pelan-pelan gitu, kode-kode tipis gitu ya kan. Kasih sesuatu yang menyenangkan, jangan dikasihnya dengan teror dan paksaan-paksaan, apalagi yang ngancem-ngancem suka ada ya. Ngeri ya. Kalau kamu nggak mau balikan sama aku, nanti aku ngacak-ngacak septic tank gitu ya kan. Riweuh ya kan, setetangga semua sekampung. Carilah gimmick-gimmick yang lebih positif gitu. Tunjukin pribadi kamu berubah tuh bukan cuma omongan doang gitu. Tapi yang harus diingat juga kadang-kadang tuh ya, kita tuh pengen balikan tuh buat apa sih? Itu dia. Ya kan? Ya kadang-kadang tuh kita mau balikan tuh buat apa? Udah tahu aja kemarin juga udah gak beres, dia juga udah gak suka, terus ngapain gitu kan? Bener. Jadi kadang-kadang tuh balikan tuh buat apa? Apakah karena memang cinta atau karena emang nyaman aja gitu? Memorinya gak bisa move on. Iya. Padahal sebenarnya emang gak segitunya banget. Jadi coba deh di review lagi dulu ya. Banyak orang yang terkecoh ya, gak bisa move on tuh karena ternyata bukan kangen sama orangnya, Memori. tapi kangen sama memorinya. Sok cobaan balikan. Kalian bisa, aku tuh kangen banget makan nasi kucing di bawah Monas bareng sama kamu. Coba udah putus, balikan lagi, makan tuh nasi kucing di bawah Monas. Sama nggak rasanya? Beda pasti ya kan. Benar, karena memang balikan tuh nggak semudah itu dan nggak seindah itu juga, nggak Betul. selalu indah. Jadi pastikan dulu apa yang kamu mau. Jadi bukan fokus pada balikannya, tapi fokus tujuannya tuh mau balikan tuh mau ngapain gitu. Kalau cuma perkara cinta doang, kemarin juga kandas ya gitu ya kan. Jadi apa sih gitu, bisa nggak nih kalau balikan gitu. Dan pasti ada biasanya ya, ada kecanggungan-kecanggungan tersendiri gitu. Apalagi kalau udah lama ya. Iya. Putusnya nggak baik-baik, udah deh lupain aja deh. Cuman yang balik lagi itu kan semuanya tergantung, dan pastikan tuh kalau balik itu kedua-duanya mau, jangan dipaksa salah satunya aja. Aduh, Lu kenapa? ada yang ngomongin ini masih Mama Mayang pasti. Ya udahlah kalau gitu ya, kayaknya dia udah liar nih si Mama Maya. Gini aja deh, Mama Gigi ya. Mama Gigi sekarang ada dulu gak sih buat nalangin saya bayar bed cover ke si Mama Mayang? Atau saya udah jauh-jauh datang ke sini. Ganti Saya lah. udah jauh-jauh dari sini. Ganti aja lah orangnya ya. Ganti kalau aja gitu, ya. ganti aja. Balik aja deh Agung. Nah jadilah si Agung Nah. lagi. Nah kalau udah Agung pakai gitu. Makanya repot banget kalau udah manggil bunda-bunda komplek mah kadang-kadang gitu. Ya makasih loh udah main kesini loh. Sama-sama Mama Gigi, aku tuh emang dari dulu. Aduh. Karena kan kita mah kiblatnya tuh bunda-bunda ya. Dan salah satu bunda-bunda idola dari bunda-bunda Indonesia tentunya adalah Mama Gigi ya gak sih gitu. Jadi menambah relasi perbunda-bundaan. Aku mah nanti cita-citanya mau ngadain arisan bunda-bunda se-Indonesia terbesar di GBK insya Allah ya. Jadi Nanti cuma Mama Gigi yang datang. boleh ibu-ibu yang panggilannya bunda aja. Iya, rata-rata semua ibu-ibu yang panggilannya bunda boleh. Ayah-ayah yang jiwanya ke bunda-bundaan juga boleh semua ya kan. Panggil sama aja bunda, kita adain Aku arisan dipanggilnya terbesar. mama soalnya. Mama, nggak apa-apa. Mama, tapi kan sifatnya tetap kebundaan, ya kan. Nanti Mama Gigi datang ya. Iya nanti datang ya. Arisan terbesar se-Indonesia di GBK. Makasih ya udah datangnya. Sama-sama. Salam buat bunda-bunda ya. Salam juga buat AA, buat Rafathar, Iya. buat Cipung, ya kan? Ya nanti disalamin ya. Ya. Salam juga buat bunda-bunda. Terima kasih. Ntar sampai jumpa di Negatif Corner selanjutnya.